terlahir kembali sebagai seekor ular putih di dalam pegunungan luas sejauh 100.000 li. Untuk beradaptasi dengan lingkungan hidup yang kejam di hutan pegunungan, aku terpaksa menekan sifat manusiaku dengan sifat hewanku. Setiap hari kalau tidak menari ular untuk elang, aku akan menangkap kelinci untuk berlatih tinju. Akhirnya setelah 20 tahun aku berhasil menjadi penguasa di wilayah ini. Tapi aku juga menjadi berdarah dingin dan tanpa ampun. Secara bertahap melupakan ingatan kehidupan masa laluku. Sampai pada suatu hari, seorang pengumpul tanaman obat jatuh ke dalam air di gunung. Terpengaruh oleh sisa kemanusiaan di benakku, aku menyelamatkannya, dan membawanya ke kaki gunung. Aku pikir masalah ini akan selesai sampai di situ. Tapi tidak disangka beberapa hari kemudian, orang ini datang lagi ke hadapanku. Dia mengeluarkan beberapa telur rebus dari balik bajunya, lalu bersujud kepadaku berulang kali. Terima kasih atas kebaikanmu telah menyelamatkan hidupku. Kalau tidak istri dan anak-anakku tidak akan bisa bertahan hidup. Aku ingin mengumpulkan tanaman obat di gunung ini. Mohon perlindungan dari Dewa Ular. Mendengar itu aku agak terdiam. Aku merasa dia serakah dan tidak pernah puas. Jadi aku berbalik dan pergi. Namun pengumpul obat itu melihat aku tidak menggigitnya. Dia mengira aku menyetujui permintaannya. Sejak saat itu, dia menjadi pengunjung tetap di hutan ini. Setiap hari aku melilit di pohon besar. Memperhatikannya mengumpulkan tanaman obat, merawat bibit tanaman, perlahan-lahan membangun sebuah kebun obat. Jika sesekali kami bertemu, dia akan duduk dengan akrabnya, berceloteh tentang banyaknya tanaman obat yang dipetik baru-baru ini, bisa membuat seluruh keluarganya makan kenyang, dan mengatakan hal-hal seperti dia harus berterima kasih kepadaku. Lama-lama aku merasa terganggu dengan ocehannya. Aku terpaksa menghindarinya setiap hari. Setengah tahun pun berlalu begitu saja. Bibit yang ditanam oleh pengumpul obat itu mulai matang. Tanaman obat yang dipetiknya setiap hari semakin banyak. Akhirnya hal itu membuat penduduk desa lainnya iri. Hari ini seperti biasa aku menelan awan dan menghembuskan kabut. Setelah selesai berkultivasi, tiba-tiba merasakan, ada 3 benda panas berbentuk manusia di kebun obat. Seketika aku sangat marah. Kukira si pemetik obat membawa orang masuk diam-diam. Benar-benar menganggap tempat ini seperti kebun belakang rumahnya. Jadi aku meluncur turun gunung dengan marah. Tapi tak disangka baru sampai di luar kebun obat, aku melihat si pemetik obat tersungkur di tanah dengan darah di sudut bibirnya. Kedua tangannya memeluk erat betis salah satu warga desa. Ini obatku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Punyamu gunung ini milikmu. Ini adalah wilayah kami. Nyalimu besar juga. Berani-beraninya datang mencuri tanaman obat. Sementara 2 orang lainnya dengan gembira hendak mencabut tanaman obat itu. Melihat itu si pemetik obat terpaksa melepaskan kaki pria kurus itu. Merentangkan kedua tangan untuk melindungi 2 tanaman obat yang paling berharga. Tidak mau menyerah meskipun dipukuli oleh ketiga orang itu. Melihat pemandangan ini, aku merasa sedikit aneh. Bertengkar hanya karena beberapa tanaman obat biasa ini. Apa itu sepadan? Saat aku sedang berpikir apakah harus melakukan sesuatu, aku menyadari pria kurus itu. Wajahnya sudah memerah karena marah. Urat-uratnya menonjol. Tiba-tiba mengeluarkan golok yang biasa dipakai untuk membuka jalan. Dan menebas punggung si pemetik obat. Golok itu sangat berat, dan tidak terlalu tajam. Tapi tetap saja meninggalkan luka menganga di tubuh si pemetik obat. 2 orang lainnya tercengang. Mereka hanyalah penduduk gunung biasa. Tidak pernah terpikir untuk membunuh sesama warga desa. Takut apa di sini hanya ada kita berempat. Siapa yang akan tahu kalian ikut memukul atau tidak? Dia ingin menyeret kedua orang itu bersamanya. Tapi setelah beberapa lama tidak terdengar suara apapun. Saat dia secara refleks menoleh ke belakang, dia merasakan lehernya seperti tercekik. Seolah-olah dicengkeram oleh sesuatu, disusul oleh rasa sakit yang luar biasa. Racun ular memasuki tubuhnya melalui leher. Bahkan pil dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Setelah melepaskan pria kurus itu, aku menjulurkan lidahku menatap 2 orang lainnya, dan mereka sudah ketakutan setengah mati. Mereka lari tunggang langgang. Aku tidak mengejar mereka. Aku juga tidak merasa bersalah. 20 tahun hidup seperti binatang buas. Sudah lama menghilangkan rasa kemanusiaanku. Pengumpul obat itu menatapku dengan ngeri. Mungkin baru sekarang dia teringat. Ular putih di hadapannya adalah binatang buas yang berbisa. Setelah melemparkan tubuh pria itu ke sarang semut. Saat aku kembali ke kebun obat, aku terkejut mendapati pengumpul obat itu menjadi lebih pendiam. Sejak saat itu, tatapannya padaku menunjukkan rasa takut. Hingga dia tidak pernah berbicara lagi. Cuaca berangsur-angsur menjadi dingin. Setelah tanaman obat matang dan digali, pengumpul obat itu tidak pernah kembali. Dan kebun obat kecilnya mulai terbengkalai. Aku pun kembali ke kehidupanku yang dulu. Hanya saja setiap hari aku rajin berlatih. Hingga tahun kedua, pengumpul obat itu datang sekali. Dia hanya melihat dari jauh lalu pergi. Dan yang tidak ku ketahui adalah, saat ini rumor sudah tersebar luas di luar sana. Konon di gunung ada seekor ular putih raksasa yang menjadi siluman. Bahkan dalam rumor dikatakan ada mahkota di kepalaku.
dan suka memakan manusia. Akibatnya tidak ada lagi orang yang berani masuk ke hutan ini. 10 tahun berlalu begitu saja. Tubuhku menjadi lebih kuat. Di dalam tubuhku perlahan-lahan terkumpul energi. Aku tidak tahu apa itu. Tapi aku bisa merasakannya. Energi itu terus memperkuat tubuhku. Hari ini, tiba-tiba dalam inderaku muncul sesosok makhluk berbentuk manusia. Ternyata pengumpul obat itu yang datang. Dia sama seperti 10 tahun yang lalu. Terus-menerus kalah. Waktu 10 tahun, membuat pria yang mempertaruhkan nyawa untuk memetik herbal di gunung ini terlihat semakin menderita. Tubuhnya yang tinggi itu mungkin tidak bisa lagi memanjat tebing. 10 tahun sudah tak kusangka bisa bertemu denganmu lagi. Aku sudah menjadi orang tua yang tidak berguna. Tidak bisa menghasilkan uang untuk keluarga. Malah harus dirawat oleh putra dan menantuku. Istriku meninggal pada musim semi 2 tahun yang lalu. Saat kemarau tidak ada makanan, dia tidak mendengar nasihat dan memakan tanah liat. Akhirnya dia hanya bertahan hidup selama 7 hari. Aku tahu dia melakukannya untuk menghemat makanan untuk anak-anak. Aku mendengarkan dalam diam. Untuk pertama kalinya aku tidak merasa dia cerewet. Orang tua yang seumur hidupnya bekerja keras menafkahi keluarga ini. Pada akhirnya tidak bisa mengubah nasib kemiskinan keluarganya. Dia tidak mengerti alasannya. Tapi aku tahu, di zaman kuno yang kelas sosialnya sudah kaku dan kacau ini, sebagian besar orang sangat sulit untuk hidup dengan baik. Mereka bisa bertahan hidup. Sudah merupakan anugerah dari para bangsawan yang berkuasa itu. Sore harinya pemetik herbal itu pergi. Hidupnya tidak akan lama lagi. Aku mencium aroma kematian yang mendekat di tubuhnya. Mungkin dia akan sangat senang bisa bertemu istrinya setelah meninggal. Juga bisa menghemat makanan untuk keluarga putranya. Tapi aku merasakan sesuatu. Rasa terdesak karena rasa kematian itu tidak enak. Aku tidak ingin mati lagi. Maka seekor ular putih di gunung agar tidak mati mulai berusaha menyerap energi spiritual langit dan bumi. Hingga beberapa tahun berlalu, aku mengalami kejadian yang sangat aneh. Entah sejak kapan, selalu ada ular besar lain yang datang ke wilayahku. Meskipun aku mengandalkan keunggulan ukuranku, dan dengan kasar mengusir mereka, tapi keesokan harinya akan ada ular lain yang datang. Membuatku sangat jengkel, dan tidak bisa berlatih. Akhirnya aku benar-benar kehabisan akal. Aku pun berpikir untuk pergi melihat seperti apa dunia manusia kuno. Tapi tak kusangka aku kembali menyaksikan perpisahan hidup dan mati. 2 hari kemudian aku tiba di tepi hutan sebuah desa. Kesan pertama yang kudapat dari desa ini adalah kemiskinan. Di bawah lereng bukit ada gubuk-gubuk jerami yang bobrok. Di samping sungai kecil ada banyak sawah. Anjing kuning kurus kering berlari melewati pematang sawah. Bahkan tikus pun sulit ditemukan. Aku berpikir untuk melihat-lihat sebentar lalu kembali ke pedalaman gunung. Tak disangka sebelum pergi aku malah bertemu dengan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu berusia 6 atau 7 tahun. Rambutnya dikepang 2, mengenakan rok kain kasar yang warnanya sudah pudar. Dia melompat-lompat datang ke gunung belakang untuk menangkap kupu-kupu dan memetik bunga. Biasanya tempat ini sangat aman. Tidak banyak hewan, tapi hari ini ada seekor serigala tua pincang yang berkeliaran. Tepat saat gadis kecil itu terkejut hingga terpaku. Aku dengan sangat cepat melilit serigala tua itu. Lalu ototku menegang dengan kuat. Hingga tulang-tulangnya remuk. Gadis kecil itu duduk di tanah menatapku dan serigala tua itu dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan penasaran, "Apa kau dewa ular dari gunung belakang?" Aku sedikit terdiam. Tak kusangka legenda dari masa lalu ternyata masih berpengaruh hingga sekarang. Aku menjentikkan lidahku 2 kali untuk mengiyakan. Mulut kecil gadis itu ternganga karena terkejut. "Kau bisa mengerti perkataanku?" Aku mengangguk 2 kali lagi. Gadis itu semakin terkejut, ada ular besar yang bisa mengerti bahasa manusia. Wah, betapa ajaibnya. Dia berpikir sejenak lalu bertanya, "Apa kau akan memakanku?" Ayah bilang binatang buas di gunung semuanya memakan manusia. Aku menggelengkan kepala. Padahal aku sangat ingin mengangguk untuk menakut-nakutinya. Tapi aku sudah terlalu lama menyendiri di gunung ini. Akhirnya ada seseorang yang bisa diajak bicara. Kalau dia lari ketakutan akan sulit mencarinya lagi. Selanjutnya kepolosan gadis itu terlihat jelas. Pertama dia berteriak kegirangan. Kemudian sebelum aku sempat bereaksi, dia malah langsung berlari dan menyentuh sisikku dengan tangan kecilnya. Cantik sekali, lebih bagus dari mangkuk porselen besar di rumahku. Begitulah aku yang tadinya berencana kembali ke pedalaman gunung. Akhirnya tinggal di dekat desa. Gadis kecil bernama Yuner sering datang untuk mengobrol denganku. Kalau lelah dia akan berbaring di tubuhku dan tidur nyenyak. Beberapa bulan telah berlalu. Hari itu Yuner berlari kemari. Langsung duduk di badanku dengan lesu. Ular besar, aku lapar sekali. Persediaan makanan di rumah diambil oleh kepala klan di kota. Katanya untuk diserahkan sebagai upeti. Tapi Yuner lapar sekali. Aku mengerti. Masyarakat di zaman ini hidup berdasarkan klan. Kepala klan dan tetua setara dengan kaisar kecil di desa. Entah itu membagi tanah, menjual tanah, bahkan membunuh dan membakar. Semua diputuskan dan ditangani oleh mereka. Inilah yang dimaksud dengan kekuasaan kaisar tidak sampai ke desa.
Jika kepala klan dan tetua dari garis keturunan utama merampas uang dan makanan dengan segala cara, rakyat biasa tidak akan bisa melawan sama sekali. Setelah berpikir sejenak aku berbalik dan masuk ke hutan lebat. Di bawah tatapan penuh harap Yuner, aku menyeret seekor babi hutan kecil keluar. Mata Yuner berbinar ini diberikan untukku. Melihatku mengangguk, mata Yuner melengkung seperti bulan sabit. Dia berlari pulang sambil berteriak-teriak sepanjang jalan. Tapi keesokan harinya masalah ini mulai menyebar luas di desa. Ayah Yuner yang sudah punya makanan pun tidak pelit. Setelah menyembelih dan menguliti babi itu, dia memberikan daging kepada beberapa keluarga lain yang juga kehabisan makanan. Para penduduk desa ini tinggal di pinggir pegunungan besar. Hanya dengan bersatu mereka bisa bertahan hidup. Awalnya semua orang bilang Yuner sangat beruntung. Tapi setelah daging babi hutan habis, Yuner kembali menemukan 2 ekor ayam hutan di gunung belakang. Kali ini ayah dan ibu Yuner mulai merasa aneh. Tapi mereka tidak banyak bicara. Hingga saat di rumah tidak ada makanan lagi, Yuner secara tak terduga menemukan seekor serigala. Penduduk desa pun menjadi heboh. Seekor serigala liar yang sedang dalam masa primanya, bagaimana bisa ditemukan juga oleh seorang gadis kecil? Maka, di lereng bukit puluhan penduduk desa mengepung rumah Yuner sambil berbisik-bisik. Yuner berdiri di tengah sambil menunduk tanpa bicara. Meskipun makanan ini membantu para penduduk desa melewati masa sulit, tapi kejadian ini terlalu aneh. Jika salah penanganan mereka sangat mungkin menganggap Yuner sebagai siluman. Dilempar ke tumpukan api dan dibakar sampai mati. Yuner, ada apa dengan serigala ini? Yuner menundukkan kepala, menggosok jarinya dan tidak bicara. Siapa yang mengirimnya? Apa mungkin pendekar hebat yang lewat di desa kita? Ucap ayah Yuner. Pendekar hebat adalah para ahli bela diri yang mengembara di dunia persilatan. Tapi Yuner tetap menggelengkan kepalanya. Yuner, kamu harus berkata jujur. Kalau tidak jangan akui aku sebagai ayahmu. Tetangga yang melihatnya ingin menghentikannya. Tapi ayah Yuner melambaikan tangan menandakan tidak apa-apa. Lalu dia menatap putrinya dengan dingin. Dalam hati berpikir jika dia masih tidak mau bicara, terpaksa aku akan mengambil sapu untuk memukulnya. Tapi mungkin dia tidak tahu. Kata-kata ini untuk seorang gadis kecil berumur 7 atau 8 tahun. Sudah merupakan teguran yang paling keras. Yuner langsung panik. Teringat ayah dan ibunya yang sangat menyayangi adiknya. Tapi sengaja mengabaikan dirinya. Semakin dipikirkan Yuner semakin takut. Takut keluarganya benar-benar tidak menginginkannya lagi. Dia juga teringat dulu, ibunya dengan galak mengatakan kalau dia itu anak yang tidak berguna. Dengan suara tangisan, Yuner menangis sejadi-jadinya. Akhirnya dia mengakui semuanya. Di dalam hutan lebat yang jauh, aku menghela napas dalam hati. Setelah berpikir sejenak aku memutuskan untuk muncul. Melihat reaksi para penduduk desa ini, tepat lihat ular putih. Semua orang mengikuti arah pandangan orang itu. Terlihat Yuner berlari ke depan sambil menangis kencang. Dan memelukku. Air matanya mengalir deras seolah tak berharga. Aku menundukkan kepala dan menggesekkannya 2 kali di punggung gadis itu. Sebagai tanda untuk menghiburnya. Setelah menunjukkan diri untuk menyatakan keberadaanku, aku berbalik dan merayap kembali ke hutan. Mengambil jalan memutar ke sisi lain untuk mengamati perkembangan. Melihat penduduk desa tidak melakukan apa-apa pada Yuner, barulah aku merasa lega. Kemudian di desa dimulai lagi. Dimulailah legenda siluman ular. Bahkan ada penduduk desa yang membawa kertas kuning dan lilin. Membakar kertas sembahyang di tempat aku pernah muncul. Selain berterima kasih karena aku membawakan makanan, mereka juga berdoa memohon cuaca baik di tahun depan dan sebagainya. Semua itu masih bisa kumaklumi. Yang paling tidak masuk akal adalah, ternyata ada juga yang berdoa agar mendapatkan mertua dan suami yang baik. Memangnya ini juga urusanku. Beberapa hari berikutnya, aku akan membawakan hewan liar ke desa. Tapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Keajaiban di desa pegunungan ini, dengan cepat menarik perhatian orang-orang yang berniat jahat. Yuner berlari kecil ke gunung belakang. Sambil berlari dia berteriak, ular cepat lari. Ada orang di sini yang ingin menangkapmu untuk dijual demi uang. Banyak sekali pemburu yang datang. Ada juga penasihat militer yang menunggang kuda besar. Mereka semua menyuruhku memberitahumu untuk segera pergi. Aku menganggukkan kepala, berbalik dan merayap menuju pegunungan. Yuner akhirnya bisa bernapas lega. Melambaikan tangan ke punggungku yang menjauh. Sementara di sisi lain, banyak orang datang ke desa. Sebagian besar adalah pemburu. Ada juga para pelayan yang membawa golok besar. Kabarnya ketua tim di kota mendengar berita tentangku. Dia segera memanggil para pemburu. Bersiap untuk secara pribadi masuk ke gunung untuk menangkap ular. Para penduduk desa tua dan muda berlutut di tanah. Ingin memohon agar ketua tim melepaskan dewa ular. Namun hasilnya mereka malah dicambuk. Akhirnya ketua tim menyuap beberapa penduduk desa. Di bawah pimpinan mereka, pasukan penangkap ular masuk ke gunung dengan barisan yang besar. Ular putih itu langka, terutama ular putih sebesar aku yang sudah memiliki kesadaran spiritual. Adalah barang yang lebih langka lagi. Nanti setelah kembali entah untuk dijadikan hadiah atau dijual, pasti akan untung besar. Hanya saja orang-orang ini lupa.
Reputasi ganas dari pegunungan 100.000. Itu bukanlah sebuah legenda. Semangat semuanya. Sebentar lagi kita akan menangkap ular raksasa itu. Kalau kita menangkap ular raksasa itu, semua orang akan dapat hadiah. Sekelompok orang berjalan perlahan di lembah. Setelah aku melihat mereka dari kejauhan, aku berbalik dan melata pergi. Dan sengaja meninggalkan aroma yang kuat. Melihat anjing pemburu semakin menggila, wajah ketua kelompok menunjukkan kegembiraan. Setelah memasuki hutan, keadaan sekitar menjadi sunyi dan aneh. Tidak terdengar kicauan burung atau auman binatang buas. Bahkan tikus pun tidak terlihat. Kesunyian yang luar biasa, membuat anjing pemburu di kelompok mereka menjadi gelisah. Tapi pemburu di depan segera menemukan sesuatu. Ketua kelompok memacu kudanya ke depan. Terlihat semua orang mengelilingi beberapa pilar tanah raksasa yang aneh. Pilar-pilar tanah itu lebih tinggi dari manusia, berkumpul bersama dalam berbagai ukuran. Teringat bahwa sepanjang jalan mereka melihat hal seperti ini. Secara naluriah sang ketua kelompok merasa sedikit tidak nyaman. Saat dia bersiap memerintahkan pasukannya untuk mempercepat langkah. Tanpa diduga di lereng bukit yang jauh, ekorku sudah menggulung. Sebuah batu besar lalu melemparkannya dengan keras. Lalu menghantam pilar tanah itu dengan keras. Brak, pilar tanah itu hancur sebagian kecil. Tapi tidak ada hal lain yang terjadi. Kerumunan orang itu tertegun sejenak. Mencurigai ada serangan mendadak. Mereka berkumpul membentuk lingkaran. Mereka tegang untuk waktu yang lama. Orang-orang ini tidak akan pernah menyangka, jika saat batu itu jatuh mereka berbalik dan lari. Mungkin mereka masih bisa selamat. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Sesaat kemudian, pilar tanah itu menyemburkan aliran hitam seperti mata air. Semut seukuran ibu jari menyerbu keluar. Dalam sekejap berubah menjadi lautan hitam. Semut-semut itu menutupi orang-orang serakah itu. Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Kemudian, orang yang beruntung bisa lolos semuanya menjadi gila. 100.000 gunung besar sekali lagi dengan pertumpahan darahnya. Membuktikan bahwa reputasinya bukanlah isapan jempol belaka. Melihat puluhan orang masuk ke gunung. Yang selamat tidak sampai 10 orang. Kali ini bahkan para pencari obat pun tidak berani masuk gunung lagi. Pada saat yang sama penduduk desa juga tahu bahwa IQ-ku tidak rendah. Sangat lihai membunuh dengan tangan orang lain. Karena itu mereka menjadi semakin takut padaku. Aku tahu aku tidak bisa terlalu banyak berkomunikasi dengan Yuner. Jika tidak, akan sangat mudah memengaruhi hidupnya. Jadi aku memutuskan untuk kembali ke gunung. Hingga 9 tahun kemudian, aku datang lagi ke pinggiran desa. Mungkin karena berjodoh dengan Yuner, baru saja sampai di gunung belakang. Aku melihat sesosok gadis cantik berdiri melamun di sana. Gadis kecil itu sudah tumbuh besar. Tetapi aromanya tidak berubah, jika tidak melihat kapalan di tangannya. Yuner masih sangat cantik, rambut panjangnya tergerai hingga ke pinggang. Di pedesaan dia jelas merupakan gadis tercantik. Yuner seperti merasakan sesuatu, menoleh dan melihat sosok putih yang telah lama dirindukan. Yuner seperti masa kecilnya, berlari dan memeluk si ular putih. Sambil menangis dan tertawa, ular putih, kamu pergi kemana? Sekali pergi bertahun-tahun lamanya, malam pun tiba, bintang-bintang berkelip. Yuner bersandar padaku, duduk di atas rerumputan, mata besarnya dan mata ularku bersama-sama menatap bintang. Tidak bisa melihat bintang, mata rabun jauhku ini tidak banyak berubah setelah berkultivasi. Tapi ini semua tidak menghalangiku untuk berpura-pura. Aku akan menikah, kakak Wang di desa orangnya sangat baik. Aku menyukainya, tapi aku tidak mau menikah dengannya. Bulan lalu Tuan Guo datang ke desa kita, melihatku dan berkata ingin menjadikanku selirnya. Aku tahu selir itu tidak punya status. Tuan Guo bagaikan ginseng bagiku. Di umur 40 tahun pun desa ini tetap miskin. Keluarga Kak Wang juga sangat miskin. Setiap tahun menggali akar rumput dan mengikis kulit pohon untuk dimakan. Tapi Tuan Guo berbeda, keluarganya bisa makan daging setiap hari. Tidak perlu khawatir kelaparan. Aku sungguh tidak mau kelaparan lagi. Emosi Yuner sedikit kalut. Dia menarik napas dalam-dalam. Lusa aku akan menikah. Ular putih, bisakah kau mengantarku menikah? Aku mengangguk. Malam berbintang yang gemerlap. Di lereng bukit di bawah sinar bulan, terdengar suara tangisan. Sangat jauh sekali. Di hari pernikahan, tidak ada arak-arakan meriah. Juga tidak diadakan perjamuan. Sebuah tandu kecil datang menjemput Yuner. Yang dibawanya hanyalah sebuah bungkusan kecil. Ayah dan ibu Yuner berlinang air mata tua. Tak rela melepaskannya. Sementara di lereng bukit yang tak jauh dari sana, seorang pemuda berlutut menangis meraung-raung. Dia adalah Kak Wang yang diceritakan Yuner. Dia diam-diam mengutuk dirinya yang tidak berguna. Tidak bisa membuat Yuner makan kenyang. Atau dia membenci Tuan Guo yang merusak seorang gadis baik. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Hanya bisa pasrah melihat tandu membawa pergi gadis pujaannya. Di dalam tandu Li Yuner membuka tirai dengan sebelah tangan. Dari celah tirai dia melihat ke sawah. Sosokku yang panjang dan berwarna putih. Di wajah cantiknya yang basah air mata tersungging senyum bahagia. Mungkin dia telah mengecewakan Kak Wang yang begitu mencintainya. Mungkin salah menikahi tuan tua itu sebagai selir.
Tapi memangnya kenapa? Nasib telah menyiksanya selama belasan tahun. Dia tidak mau demi menyisakan makanan untuk anak-anak, lalu membuat dirinya sendiri mati kelaparan. Dia hanya ingin tidak kelaparan, ingin terus hidup, hanya bisa menyalahkan keadaan dunia ini. Takdir ini membawaku mengikuti tandu kecil itu. Tiba di sebuah manor di luar kota. Aku memanjat sebatang pohon besar. Dari kejauhan melihat tandu itu masuk dari pintu belakang manor. Posisi seorang selir itu rendah. Tidak berhak melewati gerbang utama. Juga tidak berhak mengadakan upacara dan pesta pernikahan. Meskipun katanya mengambil selir, sebenarnya terus terang saja itu hanya untuk mencari kesenangan. Aku mengamati dari atas pohon untuk waktu yang lama. Hingga matahari terbenam, manor itu menyalakan lentera-lenteranya. Baru aku berbalik dan pergi. Kembali ke 100.000 gunung besar milikku. Dalam hati aku mendoakan gadis yang dulu lugu dan polos itu. Yuner yang tumbuh besar di pegunungan. Apa dia bisa bertahan dari intrik dalam keluarga besar itu? Melalui kejadian Yuner ini, aku mulai berlatih lebih giat lagi. Berharap di masa depan takdirku tidak lagi diatur oleh orang lain. Tapi aku tidak menyangka, 1 tahun kemudian, sesosok tubuh berlari terhuyung-huyung ke dalam lembah. Meskipun bajunya robek, dan seluruh tubuhnya penuh goresan, dia tetap berlari kencang seperti orang gila. Entah kenapa aku mendapat firasat buruk. Karena dalam indraku, orang itu adalah kakak Wangnya Yuner. Kakak Wang berlari terhuyung-huyung ke hadapanku. Dia berlutut dan menangis memanggil Dewasi. Dewasi, aku mohon selamatkan Yuner. Mendengar teriakan itu, aku langsung berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melesat keluar gunung. Masih di lereng bukit yang sama, ayah dan ibu Yuner, beserta para penduduk desa menemani gadis yang sekarat itu. Seiring dengan kemunculanku, semua orang serentak berlutut di tanah. Yuner yang terbaring di atas tikar menatapku. Wajahnya menunjukkan senyum pucat, senyum yang begitu lega, begitu indah dan menyedihkan. Saat itu tubuhnya penuh dengan luka, sepertinya disebabkan oleh pukulan tongkat. Ibu Yuner sangat berharap, berlutut memohon selamatkan Yunerku. Sayangnya aku tidak bisa menyelamatkan orang. Pukulan tongkatnya sangat parah, melukai organ dalam. Obat-obatan pun tak mampu menyembuhkannya. Tangisan semua orang semakin menjadi-jadi. Menurut pandangan mereka, aku saja sudah bilang dia tidak bisa diselamatkan. Maka benar-benar sudah tidak ada harapan lagi. Yuner melambaikan tangannya dengan lemah, memberi isyarat agar tidak perlu merepotkan diri. Ular besar, aku ingin berbaring di atas tubuhmu. Melihat langit, melihat awan. Aku mengangguk. Ekor ularku dengan lembut melingkari tubuh lemah Yuner. Meletakkannya di atas tubuhku, melingkar untuk melindunginya. Mengangkat kepala menatap langit. Terima kasih, Yuner telah tiada. Kehidupan itu rapuh sekaligus kuat. Singkat namun abadi. Masih di lereng bukit yang sunyi itu, sebuah makam baru telah dibuat. Aku melingkar di sampingnya, hanya menatap makam baru itu. Yuner meninggalkan desa pegunungan ini. Pada akhirnya kembali ke sini. Disinilah tempatnya. Kakak Wang duduk di depan makam, bergumam pelan. Kehidupan Yuner di kediaman itu tidak baik. Orang tua bangka itu tidak menganggapnya sebagai manusia. Istri pertama setiap hari menindas Yuner, sering memukul dan memarahinya tanpa alasan. Dia sangat ingin pulang, tapi Tuan Tanah Guo tidak melepaskannya. Beberapa hari yang lalu, Tuan Tanah Guo ingin memberikan Yuner kepada Tuan Zhao dari keluarga Zhao. Yuner menolak mati-matian. Aku tidak bisa menunjukkan ekspresi. Kemarahan ini hanya aku yang tahu. Malamnya kakak Wang mengambil golok. 1 orang dan 1 ular berjalan menuju kota. Aku tidak takut membunuh, apalagi terlibat dalam karma. Orang-orang itu membunuh Yuner. Aku berhak membalaskan dendamnya. Kehidupan ular tidak boleh dijalani dengan pengecut. Malam itu di halaman kediaman Tuan Tanah Guo, selain kuli dan pelayan rendahan, tak ada satupun yang selamat. Semua lukanya berasal dari ular. Bisa yang kugunakan untuk menggigit sangat sedikit. Setetes bisa saja sudah bisa membunuh orang dewasa. Jadi aku tidak berharap masalah ini membawa masalah bagi pemuda bermarga Wang itu. Aku tak percaya orang-orang itu berani pergi ke pegunungan Siwan untuk menangkap ular. Setelah kembali ke desa pegunungan, kakak Wang memberitahu Yuner bahwa dia sudah membantunya membalas dendam. Kelak dia juga akan mencari seorang gadis untuk dinikahi dan memiliki anak. Keesokan harinya, setelah hakim daerah setempat menyelidiki urusan keluarga Guo, dia pergi ke depan makam Yuner, dan melihat dengan mata kepala sendiri aku yang sedang menjaga di depan makam. Setelah memahami seluruh kejadian, sang hakim sangat merasa bahwa hewan buas di gunung pun memiliki perasaan. Kasus pembunuhan ini pun berlalu begitu saja. Ada orang yang ingin pemerintah melakukan sesuatu. Hasilnya mereka ditolak mentah-mentah. Maksud dari kantor hakim sangat sederhana. Kalau kau bisa, kau saja yang maju. Aku bisa memberitahumu di mana ular putih itu berada. Asalkan kau berani pergi. Semua orang teringat akan kejadian yang menimpa sebuah keluarga sebelumnya. Semuanya langsung terdiam. Sedangkan aku tidak tertarik dengan semua ini. Aku tahu kematian itu bagai lilin yang padam. Yuner sudah tiada. Aku pun tak punya niat lagi untuk keluar gunung dan melihat-lihat.
dengan patuh berlatih di dalam wilayahku sendiri. Belasan tahun berlalu dalam sekejap mata. Hari ini aku perlahan keluar dari kulit lamaku. Tubuhku sudah tumbuh hingga 8 meter. Menjadi monster raksasa yang sesungguhnya. Tapi aku justru di dalam wilayahku sendiri. Menghadapi pertarungan hidup dan mati sekali lagi. Itu adalah seekor serigala abu-abu yang telah memiliki kesadaran. Mulai memahami cara berkultivasi. Dia pun berpikir untuk melahap mangsa kuat demi meningkatkan kekuatannya. Jadi setelah mengetahui keberadaanku, ia mulai terus-menerus memprovokasi. Awalnya aku ingin menghindarinya, membiarkan serigala abu-abu itu mencari target lain. Siapa sangka ia malah menganggapku mangsa yang empuk. Akhirnya aku memutuskan untuk menghabisi serigala sialan itu. Setelah melakukan persiapan, benar saja serigala abu-abu itu datang lagi untuk memprovokasi sambil meneteskan air liur. Di matanya, aku adalah santapan terbaik, yang jika dimakan bisa meningkatkan kekuatannya, menjadi lebih kuat. Jadi ia tidak peduli dengan lokasi pertarungan. Kedua hewan itu berhadapan, tidak ada yang namanya penjajakan. Begitu bertarung langsung menjadi pertarungan hidup dan mati. Aku sengaja menunjukkan kelemahan, menggunakan tubuhku sendiri sebagai umpan, memancing serigala abu-abu itu untuk maju. Saat mulut serigala itu menggigitku, aku menyuntikkan racun setajam jarum ke punggungnya. Taring serigala yang tajam membuat mulutku berlumuran darah. Serigala abu-abu itu terstimulasi oleh darah dan bertarung lebih nekat. Sisi liarku juga ikut terpicu. Akhirnya serigala abu-abu itu kuseret ke dalam lubuk yang dalam. Saat tercebur ke dalam air, serigala abu-abu itu tahu riwayatnya tamat. Di dalam air ia sama sekali tidak berdaya. Pertarungan itu terlihat singkat, padahal sebenarnya berlangsung lebih dari setengah jam. Lukaku juga karena kehilangan banyak darah, membuat seluruh tubuhku sangat lelah. Aku sangat perlu melahap darah dan daging. Seiring dengan menelan banyak darah serigala murni, aku hanya merasa perutku panas membara. Ditambah lagi dengan lukaku yang parah. Aku pun pingsan. Tubuh ular raksasaku hanyut mengikuti arus sungai ke hilir. Pada saat yang bersamaan, pintu kayu di samping sebuah gubuk jerami terbuka. Muncullah seorang nenek berambut putih dengan wajah yang ramah. Dia membawa baskom kayu berisi pakaian pergi ke tepi sungai. Seekor anak anjing kampung berwarna kuning yang baru disapih mengikuti di belakang dengan riang. Tiba-tiba anjing kuning kecil menggonggong ke arah sungai. Awalnya nenek tidak peduli, sampai dia tiba di tepi sungai. Melihat sosok besar di air dangkal itu, brak, baskom kayu jatuh ke tanah. Nenek langsung berlutut dan bersujud. Astaga, gawat, kenapa tiba-tiba ada naga yang jatuh? Nenek yang belum pernah melihat dunia luar, menganggapku sebagai naga yang jatuh dari langit. Tapi tak disangka setelah dia mengatakan itu, aku yang masih pingsan, jiwaku yang tadinya lemah seolah mendapat suntikan energi. Aku tidak tahu, inilah yang disebut berkah legendaris. Berkah yang sangat diimpikan oleh para siluman. Setelah nenek selesai bersujud, dia menggulung celananya dan berusaha menarikku keluar dari air. Air sungai di gunung ini sangat dingin. Terlalu lama berendam membuat suhu tubuhku turun. Kekurangan energi, nenek menarikku keluar untuk berjemur di bawah matahari. Tanpa sengaja mempercepat pemulihanku, melihatku masih belum sadar. Nenek yang baik hati itu bahkan mengeluarkan tempat dupa dari rumahnya, dan menyalakan dupa di depanku. Dia bahkan mengambil jerami untuk alas kepalaku. Beberapa hari kemudian aku membuka mata lagi. Saat aku mengangkat kepala, aku melihat tempat dupa di hadapanku, dan nenek yang sedang berlutut bersujud. Juga seekor anak anjing kecil yang menggonggong. Saat pertama kali melihat nenek, aku merasakan firasat yang aneh. Seolah-olah aku harus membalas budinya. Jadi aku mengangguk 3 kali sebagai ucapan terima kasih. Mohon Dewa Naga memberkati agar panen melimpah. Mohon Dewa Naga memberkati mendiang suamiku, agar bisa bereinkarnasi dengan baik. Antara siluman dan manusia, jalan kita berbeda. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Terpaksa aku berenang masuk ke hutan. Tapi tidak pergi jauh. Samar-samar aku merasa berutang budi pada nenek itu. Aku harus membalas budinya. Seorang nenek tua tinggal sendirian. Pasti ada banyak sekali kesulitan dan aku bisa membantunya di saat yang tepat. Mitos kuno di bumi legenda ular putih sangat menakutkan. Iblis besar yang agung yang bisa memanggil angin dan hujan. Demi membalas budi, justru sampai menyerahkan dirinya. Sungguh mengerikan. Dulu dia menyelamatkan nyawamu. Sekarang selamatkan saja nyawanya, bukankah sudah impas? Kenapa harus dibuat jadi hidup lebih buruk dari kematian? Tapi aku tinggal sementara di hutan tak jauh dari rumah nenek. Bertahun-tahun kemudian surga terpencil yang jauh dari kota ini dilanda bencana. Situasi dunia ini, yang lama bersatu pasti akan terpecah. Yang lama terpecah pasti akan bersatu. Kobaran api perang yang dahsyat telah mencapai tepi pegunungan 100.000. Pemerintah mulai merekrut paksa para pemuda. Para tuan tanah mengambil kesempatan untuk mencaplok tanah, menaikkan pajak. Ada juga yang disebut pahlawan memanfaatkan situasi untuk memberontak. Di desa yang miskin ini sudah tidak ada lagi pemuda yang kuat untuk bekerja. Setelah beberapa kali perekrutan paksa, semua pemuda di atas 15 tahun telah direkrut paksa.
hanya menyisakan sekelompok orang tua lemah dan para wanita. Desa pegunungan yang tidak lagi memiliki pemuda, tentu saja menjadi sasaran para bandit yang berkeliaran. Suatu hari seperti biasa penglihatanku sangat rabun. Sampai aku mendaki lereng bukit di belakang desa. Barulah aku menggunakan sensor inframerah dan melihat api besar berkobar di desa. Banyak sekali manusia yang berkeliaran di sana. Desa ini dirampok. Perampokan adalah profesi kuno yang luar biasa makmur di zaman dulu. Bisa dibilang siapapun bisa bergabung. Terutama di zaman yang kacau. Mereka semakin leluasa bergerak, bebas sesuka hati. Kalau beruntung mereka bahkan bisa direkrut oleh pemerintah. Dan dalam sekejap berubah menjadi pejabat tinggi daerah. Setelah berpikir sejenak aku menggeliatkan tubuhku. Menyingkap semak-semak dan menuju rumah nenek. Para perampok sedang mengamuk di desa. Para bandit lokal memamerkan kekuatan mereka. Datang ke depan rumah nenek. Mereka melihat seekor ular putih raksasa yang berdiri tegak. Sebelum sempat berteriak dan kabur. Mereka sudah kugigit dan kulempar dengan ganas. Ada siluman. Teriakan ini terdengar. Sisa bandit itu lari tunggang langgang. Tapi nenek di belakangku tiba-tiba berlutut. Nenek berlutut di tanah sambil menangis terseduh-seduh. Naga suci di atas sana. Kumohon selamatkan desa kami. Kami sudah tidak bisa hidup lagi. Wanita tua berambut putih itu berlutut di tanah sambil menangis terseduh-seduh. Pemandangan ini benar-benar sulit kubayangkan. Aku tidak mengerti mengapa kehidupan di dunia ini begitu sengsara. Setelah berpikir sejenak, aku menggelengkan kepala. Begitu banyak bandit ganas. Masing-masing memegang pedang, tombak, busur dan panah. Jika aku benar-benar menyerang, bisa-bisa aku malah terbunuh. Hanya akan menambah jatah makanan. Cukup melindungi orang yang telah berbaik hati padaku saja. Menjadi pahlawan tidak semudah itu. Lagi pula aku ini seekor ular. Sudah bagus aku tidak memakan manusia. Mana ada logikanya ular menjadi penyelamat dunia. Tapi aku melingkar di depan pintu rumah nenek. Memandang dari kejauhan, asap hitam mengepul di desa. Saat berikutnya aku tiba-tiba berbalik. Menggunakan seluruh tenagaku, lari seperti orang gila ke arah pegunungan besar. Baru saja, aku memastikan bahwa dunia ini adalah dunia kultivasi dengan siluman dan kultivator. Sensor panasku dengan jelas merasakan ada orang terbang di udara. Benar, sedang terbang. Lalu suhu tubuh para bandit di darat yang mewakili kehidupan mereka. Ciri-ciri inframerahnya mulai menurun satu persatu. Suhu tubuh di tanah yang mewakili nyawa para bandit turun sedikit demi sedikit. Turunnya suhu tubuh bukan demam ringan. Itu berarti orangnya sudah mati. Tubuhnya perlahan menjadi dingin. Yang bisa terbang di langit semuanya adalah dewa. Para dewa selalu suka membasmi iblis. Aku terpaksa melarikan diri sekuat tenaga. Seberkas cahaya putih melintas di hutan pegunungan. Meski sudah masuk ke pegunungan, kegelisahan dalam jiwaku belum menghilang. Demi bertahan hidup, aku tak berani berhenti sesaat pun. Terus lari mati-matian. Di luar gunung, sepasang mata indah menatap ke arah lenyapnya ular putih. Bayangan putih di tanah terus melintasi punggung gunung. Menyeberangi aliran sungai. Mengikuti aliran air yang membawaku keluar dari pegunungan. Terus kabur ke arah hulu. Saat hewan menghadapi bahaya, pikiran pertama adalah kembali ke sarangnya. Aku juga berpikir seperti itu. Jika benar-benar terpaksa, aku akan bersembunyi di dasar kolam dalam selama 10 atau 15 hari. Yang tidak aku ketahui adalah, ada orang yang sedang terbang di langit. Dan bahkan dengan penuh minat menonton aksiku melarikan diri. Di langit sebuah pedang terbang ditumpangi 3 orang. Jika aku melihatnya, pasti akan terkejut. Sampai rahangku terjatuh. Aku sudah tak terhitung kali bermimpi terbang di atas pedang. Sekarang mimpi itu terwujud. Hanya saja yang terbang adalah orang lain. 2 anak kecil berpegangan erat pada seorang wanita. Wanita itu kira-kira berusia 30 tahun. Anggun dan luar biasa. Cerdas dan cantik. Seperti peri dari 9 langit. KMPH kulihat iblis cacing ini mau lari kemana lagi. Guru cepat bunuh dia. 2 anak itu kira-kira berusia 10 tahun. 1 laki-laki 1 perempuan. Membawa pedang pusaka di punggung. Mengenakan jubah tau putih bermotif biru. Menginjak sepatu awan hijau. Rambut disematkan jepit giok. Seperti bocah abadi dalam legenda. Wanita itu tersenyum lalu mendengus. Mengapa harus membunuhnya? Ular putih ini terang-terangan mencelakai manusia. Jika tidak dibunuh tak akan meredakan amarah rakyat. Lalu orang-orang seperti apa yang dia bunuh? Orang apalagi tentu saja penduduk desa. Kalau kami tidak datang lebih awal, nenek itu pasti sudah celaka. Kalau tak percaya tanya adik seperguruanmu. Anak laki-laki itu menoleh ke gadis kecil di sisi lain. Gadis kecil itu berpikir sejenak, lalu mengangguk pelanmu Erlinger. Membaca 10.000 buku tak sebanding berjalan 10.000 li. Apa yang terlihat di depan mata belum tentu kebenaran. Sebagai guru seharusnya aku sering membawa kalian turun gunung. Manusia tidak semuanya baik. Iblis juga tidak selalu jahat. Perampok yang merajalela itu jahat. Ular putih membunuh orang jahat tanpa melukai warga tak bersalah. Menurut kalian yang patut dibenci ular ini? Atau para perampok yang kejahatannya menumpuk? 2 bocah itu menundukkan kepala dan diam. Namun di hati masih sulit menerima bahwa iblis juga bisa memiliki kebaikan.
Ingatlah selalu berpikir 3 kali sebelum bertindak. Jangan biarkan penampilan menipu mata. Baik guru, wanita itu seakan tahu apa yang dipikirkan dua muridnya. Ular putih itu sudah kembali ke sarangnya. Mari kita turun dan lihat. Aku yang terengah-engah kembali ke lembah akhirnya menghela napas lega. Terus-menerus melarikan diri. Konsumsi tenaga terlalu besar. Lelah tak terkatakan. Sudah terbiasa. Pohon jinggo tua di wilayah ini sering kupanjat dan lilit. Batang dan dahan pohon tua itu sudah menjadi licin. Dunia luar terlalu penuh tipu daya. Ku benar-benar tak boleh keluar lagi. Di udara, 3 orang itu menatap ular putih yang menarik itu sambil tersenyum. Wanita itu menoleh melihat sekeliling. Tempat ini memang bukan tanah berkah. Namun juga termasuk tempat yang cukup baik dengan energi spiritual lumayan. Jenis tempat yang tak dilirik kultivator dan malas diganggu. Kolam dalam di lembah dan bentuk pegunungan di sekitarnya. Seperti gambar kasar formasi roh raksasa. Pohon jinggo tua itu adalah inti formasi. KMPH ular ini ternyata punya sedikit keberuntungan. Sosok mereka berkelebat. 3 orang itu muncul di atas batu besar di bawah pohon. Gadis kecil itu membungkuk dengan penasaran. Mengulurkan tangan menyentuh batu yang licin karena gesekan ular putih. Aku benar-benar tercengang. Apakah ketiganya ini dewa atau para kultivator? Tiba-tiba dikejar sampai ke sarang. Aku bingung harus kabur atau terus berpura-pura. Sebagai hewan liar biasa, naluri tubuh secara refleks bergerak. Menampakkan 2 taring beracun di rahang atas sebagai peringatan. Wanita itu sangat cantik. Akan lebih cantik jika tidak tersenyum ke arahku. Ular kecil yang baru memadatkan energi. Namun kecerdasan spiritualnya sangat tinggi. Menarik mendengar itu. Aku baru saja menegakkan tubuh. Sikap menyerang itu langsung kubatalkan. Meluncur turun mengikuti batang pohon ke tanah. Menggulung tubuhku, menempelkan kepala dan tubuh ke tanah untuk memohon ampun. Kalau tidak begitu mau bagaimana lagi? Tidak lihat pedang mereka melayang di udara. Itu pendekar pedang. Aku menunduk dan tak berani bergerak. Hanya berharap orang besar tidak menganggapku penting. Lalu lewat indera penciuman yang tajam, aku menyadari seseorang berdiri di depanku. Perutku tidak merasakan getaran langkah. Tak perlu dikatakan, pasti tingkat kultivasinya sudah setara melangkah di salju tanpa jejak. Padahal jelas ada 3 orang di sini. Namun aku hanya bisa merasakan 2 anak kecil. Sedangkan wanita itu, hanya bisa kutentukan arahnya lewat bau. Wanita itu sedang mengamatiku. Ular putih ini sangat biasa. Namun juga sedikit berbeda. Hanya sedikit lebih kuat dari binatang liar biasa. Makhluk gunung dan iblis liar umumnya berakal rendah. Namun ular putih ini justru berakal sangat tinggi. Keterkejutannya saat melihat kami bertiga. Lalu kabur dan berpura-pura bodoh. Kemudian setelah 1 kalimat dariku, langsung turun ke tanah pasrah. Sangat menarik. Tak lama, muncul ide menarik di benak wanita itu ular kecil. Bagaimana kalau ikut ke gunung jadi penjaga gerbang? Sebenarnya wanita itu awalnya tidak berniat demikian. Murni karena rasa penasaran, untuk mengusir kebosanan di sela latihan. Bukan karena binatangnya berakal tinggi. Walau ular putih ini cerdas, namun makhluk berakal tinggi di dunia ini sangat banyak. Yang membuatnya berubah pikiran, adalah sisik ular putih yang halus mengilap dan indah. Namanya juga wanita pasti suka yang indah. Seperti melihat gelang yang cantik. Tentu ingin membelinya. Aku mengangkat kepala melihat ekspresi penuh minat wanita itu. Aku hanya bisa mengangguk. Setuju atau tidak setuju sama saja. Walau bisa memastikan wanita itu bukan orang jahat. Hatinya baik. Tapi bagaimana kalau dia tiba-tiba kejam ingin buat dompet kulit ular? Harus diakui, zaman dulu hati manusia masih cukup baik. Kalau suka langsung bawa pulang seluruh ular buat jaga rumah. Tidak seperti di planet biru modern. Langsung menguliti ular jadi dompet tas. Dipamerkan setiap hari 2 anak itu pun tak masalah. Malah merasa punya seekor ular itu cukup menarik. Tak perlu banyak bicara dengan ular iblis tingkat rendah. Wanita itu mengibaskan lengan bajunya, dan menyedotku masuk ke dalam lengan. Penglihatanku langsung gelap, aku pun pingsan. Ular benar-benar diperlakukan seperti barang. Sebagai binatang iblis saat terbangun kembali, aku mendapati diri berdiri di lereng tengah gunung yang menjulang. Pandangan pertama, langsung melihat batu raksasa setinggi 7 lantai. Di atasnya tertulis 3 huruf besar bergores naga. Gunung Suci Huasan menjulang menembus langit. Menekan ribuan puncak Kunlun, ribuan puncak berdiri megah, langit dan bumi terasa luas. Aku ingat di kehidupan lalu pernah wisata ke Huasan di planet biru. Namun gunung ini dibanding Huasan, lebih tinggi, lebih besar, lebih curam dan lebih gagah. Aku tahu aku bertemu orang hebat. Awalnya aku cukup menolak dijadikan penjaga pintu. Sekarang tampaknya keberuntunganku lumayan, punya sandaran hidup jadi lebih baik. Bahkan barang yang dibuang sembarangan oleh orang hebat, bisa memberiku manfaat besar. Wanita itu memimpin 2 murid kecilnya. Sambil bercakap dan tertawa naik ke gunung. Aku mengikuti dari belakang, sepanjang perjalanan, bahkan dengan mataku yang rabun parah. Aku tetap tahu betapa indahnya pemandangan ini. Menyusuri tangga batu di sisi tebing, air terjun besar kecil terlihat di mana-mana. Air kolam jernih hingga ikan pun terlihat. Tebing yang curam, deretan puncak gunung menjulang menembus awan. Ngarai ribuan zang dengan bebatuan aneh. Aula-aula besar bertingkat di gunung. Bak istana langit,
mengangkat kepala menatap ke langit. Diagram formasi raksasa berputar perlahan. Tak heran mereka tidak terbang naik, melainkan berjalan kembali. Langit jelas merupakan zona larangan terbang. Di jalan tangga batu sering ditemui jubah dao putih bermotif biru. Para kultivator tua maupun muda, yang turun gunung selalu memberi hormat pada wanita itu. Para kultivator ini tampak sangat kaya. Pakaian mereka bertatah benang perak atau emas. Juga pedang berharga di luar benda fana. Perasaan ular cantik ini ingin mencengkeram mereka dan memerasnya keras-keras. Pasti keluar 2 genggam lemak. Sepanjang perjalanan, aku mendengar banyak informasi. Tempat ini adalah Istana Chunyang. Wanita itu bernama Yurong. Adalah adik seperguruan ketua istana. Anak laki-laki itu bernama Yang Mu. Anak perempuan yang lebih kecil bernama Suling. Mereka adalah murid pribadi Yurong. Kabarnya Yurong hanya punya 2 murid di Chunyanggong. Tak terhitung orang ingin masuk namun gagal. Sepertinya aku memanjat keluarga besar. Tak lama tiba di gerbang lengkung kuno yang besar. Belasan penjaga di depan gerbang membuatku tegang. Di atas gerbang batu, tertulis 3 huruf besar penuh energi Chunyanggong. Entah kenapa, setelah memasuki gerbang gunung aku menyadari udara di sini sangat segar. Aku merayap di belakang ketiga orang itu, melewati banyak alun-alun tempat para murid berlatih, melewati satu demi satu aula megah yang indah, melewati jembatan batu dan lorong panjang. Setelah lama berjalan, kami tiba di depan sebuah istana indah yang terpencil dan sunyi. Istana itu berdiri di tepi tebing. Lautan awan bergulung. Inus tua tampak kokoh. Melihat aula kosong yang hanya berisi 3 orang. Akhirnya aku mengerti untuk apa aku dibawa ke sini. Ternyata benar-benar disuruh menjaga gerbang. Bagaimanapun juga, tidak perlu khawatir dijadikan dompet tas atau sup ular lezat. Itu sudah sangat baik. Tak perlu bersujud atau menyuguhkan teh. Juga tak ada upacara apapun. Menangkap ular roh untuk menjaga gerbang. Bukan menerima murid. Tak perlu repot dengan formalitas. Yurong berkata dengan serius. Aula ini kelak akan menjadi tempat tinggalmu. Kuil di puncak gunung sekitar juga harus sering dipatroli. Aku sudah memberitahu dapur dan kantor urusan dalam. Kau boleh pergi ke dapur untuk makan. Selain itu ingat jangan masuk sembarangan. Kalau tidak tak ada yang bisa menyelamatkan nyawamu. Mendengar itu aku terus mengangguk. Tak mengangguk pun tak ada pilihan. Melihat ular putih begitu berjiwa, Yurong sangat puas. Lalu tanpa peduli aku ada di samping atau tidak, dia langsung mulai mengajari 2 muridnya berkultivasi. Aku memilih pura-pura tak mengerti. Mencari sudut di aula dan melingkar sambil menguping. 2 murid Yang Mu tidak terlalu ramah padaku. Sedikit-sedikit menatapku dengan marah. Sedangkan gadis kecil Suling sangat usil. Sesekali mengulurkan tangan menyentuh sisik ularku. Tiba-tiba aku tak perlu khawatir berburu. Tak perlu waspada terhadap pemangsa. Sedikit tidak terbiasa. Tempat ini sangat tenang. Dan juga sangat aman. Dao melahirkan 1 melahirkan 2 melahirkan 3 melahirkan segala sesuatu. Kalimat yang terasa familiar. Aku hanya ingat seolah pernah mendengarnya di kehidupan lalu. Sekilas tampak sederhana, namun sebenarnya sangat mendalam. Di luar aula bangau abadi mengepakkan sayap. Awan kabut bergulung. Di dalam aula seekor ular putih terang-terangan mencuri ilmu. Sejak itu aku memulai kehidupan berkultivasi. Saat senggang berkeliling sekitar istana, menakuti tikus, mengusir nyamuk dan serangga, lalu berlari ke lapangan depan aula melihat 2 murid Yurong berlatih. Pagi hari ke tepi tebing menghirup awan kabut. Saat senggang menatap botol giok di atas meja teh Yurong. Di dalamnya ada pil lezat. Namun bukan sesuatu yang layak dimakan seekor ular. 3 hari berlalu berturut-turut. Akhirnya aku teringat bahwa aku harus makan sesuatu. Tak berkultivasi tidak masalah, tapi sama sekali tidak makan tidak boleh. Ini efek sisa dari masa kecil yang sering kelaparan. Meninggalkan istana tempat Yurong tinggal. Di leherku tergantung sebuah giok. Aku merayap menuju arah dapur. Giok itu diberikan oleh Yurong, agar murid lain tidak salah paham. Lalu membunuh ular putih dengan 1 tebasan pedang. Aku sangat puas dengan hal itu. Bisa hidup selalu lebih baik daripada dibunuh. Merayap melewati pegunungan dan perairan. Jembatan batu kecil lidah ular menjilat tanah hijau. Tak lama aku mengikuti aroma menuju dapur. Dapur itu sangat besar. Harus memberi makan semua orang di gunung. Para kultivator tidak perlu makan setiap hari. Benar, tapi tetap harus mengurus murid tingkat rendah. Dan para pekerja kasar di gunung. Tempat ini sangat ramai. Sedikit mirip kantin besar. Melihat ukuran kantin, aku menebak di gunung ada hampir 10.000 orang. Di bawah banyak tatapan mata. Aku merayap masuk ke ruang makan. Dari jauh terlihat seorang paman gendut melambaikan tangan. Kesini ular itu, kesini aku ikuti pengaturan. Dengan santai aku merayap ke dapur belakang. Lagi-lagi dikerumuni orang. Setelah mengalami ini sekali, seharusnya semua tahu gunung ini punya seekor ular putih. Paman gendut menyiapkan baskom kayu besar di dapur. Isinya daging kurus dan tulang yang sulit diolah. Juga daging yang terlalu berlemak. Sangat bagus, lemak tidak masalah bagi ular. Dan juga kaya nutrisi. Aku menunduk dan dengan mudah menelan semua makanan di baskom. Lalu mengangguk ke arah paman gendut. Berbalik dan pergi. Meninggalkan paman gendut di belakang yang terus berdecak kagum. Mungkin sepanjang hidupnya selain memberi makan orang,
Ini pertama kalinya memberi makan ular. Saat melewati sebuah sungai kecil, ku memasukkan kepala ular ke air untuk membilasnya. Melirik bangau abadi di samping yang terkejut lalu terbang ke pohon. Kupikir sebaiknya untuk sementara tidak mencuri makan bangau. Siapa tahu itu milik seseorang. Paling tidak nanti diam-diam makan tengah malam. Aku merayap kembali ke istana milik Yurong. Aku melingkar tidur di atas batu besar di tepi tebing. Menjaga aula, tak mungkin ada orang berani mencuri di sini. Aku tidak percaya sekitar aula tidak ada formasi. Di bawah Yurong muridnya yang mukaku. Suling itu lincah, gadis kecil itu tidak pernah bisa diam. Sejak datangnya ular putih matanya makin berbinar. Kalau tidak ada urusan pasti mencari ular putih untuk bermain. Ini buktinya baru saja aku tertidur mendengar ada orang datang. Aku membuka mata ular, mataku yang rabun susah payah melihat ternyata Yurong yang datang. Namun rasanya ada yang tidak beres. Ular putih bagaimana bisa kamu malas? Cepat pergi bekerja. Yurong di depanku memarahi ular putih. Aku menjulurkan lidah ular beberapa kali. Lalu dengan malas menunduk dan lanjut tidur. Ilusi pun dibatalkan. Menampakkan suling. Aduh ketahuan lagi olehmu. HMPH tidak seru. Ternyata suling hanya berubah jadi wujud gurunya. Datang hanya untuk menggodaku. Awalnya aku memang sempat kaget. Namun cepat menemukan kejanggalannya. Ilusi hanya menipu penglihatan. Aroma suling dan Yurong berbeda. Lidah ular dengan mudah bisa membedakannya. Selain itu dari penglihatan inframerah. Ciri tubuh kecil suling terlalu jelas. Setelah beberapa hari berkeliling istana dan pavilion di Huasan, akhirnya aku memahami gambaran umumnya. Istana Chunyang konon didirikan oleh seorang tokoh besar dunia dewa, merupakan sekte pelindung negara Kekaisaran Tang. Fondasinya sangat dalam, orang hebatnya tak terhitung, banyak yang telah menjadi dewa. Tak diragukan lagi sekte nomor 1 di dunia. Secara garis besar terbagi menjadi 5 aliran, yaitu aliran Yusu milik pemimpin Li Xiangyan, serta 4 saudara seperguruan seangkatannya. Gu Chang Yusu, Jiang Li Lingsu, Qi Yun Zisu. Terakhir adalah aliran Kingsu milik Yurong. Biasanya masing-masing menjaga satu puncak. Tempatku berada adalah istana Kingsu. Hampir setiap orang di dunia saat kecil bercita-cita masuk Chunyang untuk berkultivasi, mencari jalan keabadian, hidup panjang tanpa tua. Namun karena keterbatasan bakat, dari 10.000 hanya satu yang bisa naik gunung. Yang bisa masuk gerbang semuanya luar biasa. Seolah energi spiritual memancar dari ubun-ubun. Jenis yang tutup peti pun tak mampu menahan. Istana Chunyang adalah pimpinan aliran lurus, paling dihormati di dunia, penuh aura kebenaran, berbudi luhur dan tegas, baik kultivator sesat maupun iblis. Selama merusak dunia manusia, murid Chunyang yang turun gunung pasti menyingkirkan kejahatan. Yang paling penting adalah, orang Chunyang fokus pada kultivasi, tidak tertarik urusan duniawi. Inilah sebabnya para kaisar manusia menjadikan Chunyang sebagai sekte pelindung negara, hanya ingin melampaui dunia menjadi abadi, dan gemar menyingkirkan kejahatan. Ajaran sebaik ini, benar-benar berkah bagi penguasa. Aku merasa memeluk paha besar. Ini adalah sekte pelindung negara. Siapa berani membuat onar di gunung? Tempat terbaik untuk berkultivasi. Aku harus rajin menjilat pujian, agar tidak ditendang turun gunung. Maka Yangmu dan Suling pun menyadari, ular putih yang pemalas kini jauh lebih rajin. Di hutan sekitar istana tak ada tikus. Bahkan serangga bau pun tak terlihat. Kemanapun aku merayap, jejak aura ular tertinggal, langsung membuat semua tikus itu kabur sekeluarga. Aku yang hanya menjaga aula utama, justru repot-repot menata lingkungan sekitar. Di dalam istana khusus aliran Kingsu milik Yurong, ditambah Yurong hanya ada 3 orang, dan 1 ekor ular, katanya ditangkap untuk menjaga gerbang. Padahal sebenarnya hanya hewan peliharaan pemanja mata, tak perlu menjaga pintu setiap hari. Aku yang sedang senggang, mulai memikirkan cara mempercepat kultivasi. Gunung abadi penuh berkah dan peluang. Misalnya aroma yang terbawa angin dari istana Lingsu, aroma pil dan ramuan spiritual yang kuat. Aliran Lingsu fokus meracik obat, pil, dan jimat. Keahlian medis mereka luar biasa, merupakan puncak khusus Chunyang untuk pengobatan dan alkimia. Jangan kira murid Lingsu hanya bisa meracik pil, dan tak pandai bertarung. Kalau begitu kamu salah, meracik pil butuh dasar yang sangat kuat, ditambah keseharian membuat obat dan pil. Ilmu medis menyelamatkan orang, teman mereka tak terhitung banyaknya. Segala jurus pedang dan harta bisa mereka dapatkan. Sangat kaya dan berpengaruh. Ular putih memang mengincar murid Lingsu yang kaya raya. Orang-orang ini benar-benar makmur. Cukup datang dan memungut sedikit sampah. Pasti ada keuntungan. Seperti bermain game. Akun level tinggi tak peduli barang sampah. Tapi sampah itu harta bagi akun kecil. Di depan aula istana Lingsu, di atas singgasana batu teratai, terletak sebuah tungku alkimia besar berbentuk labu. Tungku itu dipenuhi ukiran formasi. Di 8 sudut tergantung lonceng perunggu. Entah apa maksud lonceng di tungku itu. Aku menatap tungku itu cukup lama, namun tetap tidak melihat apapun yang istimewa. Dengan santai aku melintas aula menuju halaman belakang. 2 murid penjaga aula seolah tidak melihat apa-apa. Paman Guru Yu, kabar bahwa Paman Yu membawa pulang seekor ular putih cepat menyebar ke seluruh Huasan.
Awalnya dikira makhluk langka, ternyata hanya ular putih biasa. Maka semua orang pun kehilangan minat. Tak perlu lagi menghalangi, hanya ular peliharaan saja. Paling-paling cuma memungut ampas obat di Istana Lingsu. Benar, ular putih memang datang untuk memakan ampas obat. Dan pil gagal hasil alkimia. Kalau sudah bicara sampai sini, harus berterima kasih pada kemampuan menelan ular yang kuat, serta daya cerna yang mengerikan. Orang yang paham tentang ular tahu, ular bisa menelan mangsa yang jauh lebih besar dari mulutnya. Dan ular putih termasuk jenis yang kulit, tulang, bahkan sisik pun bisa dicerna. Proses pencernaannya bisa berlangsung berhari-hari bahkan belasan hari. Terlihat betapa kuat kemampuan penguraiannya. Aku melata keluar ruang alkimia. Tanpa melirik sedikit pun, para murid Lingsu yang datang menonton karena penasaran. Aku menuju ke tempat khusus. Menggulung tubuh dan menunggu dengan tenang. Baik meracik pil maupun membuat obat sangat mudah gagal. Ampas yang dihasilkan tidak boleh dikonsumsi. Terutama pil gagal yang beracun. Cara penanganannya biasanya dikumpulkan, dicatat lalu dibuang. Kini ada kegunaan baru untuk memberi makan ular. Murid senior yang mengelola limbah itu melihat pil gagal yang baru dikirim. Setelah mencatat dengan kuas lalu meletakkannya di samping. Aku membuka mulut ularku, mengingat belasan pil gagal di piring porselen lalu mengisap kuat. Pil-pil gagal itu tersedot masuk ke mulut ular. Lalu aku menggulung tubuh dan kembali menunggu dengan santai. Kemampuan menyerap ular kugunakan sepenuhnya. Sang kultivator itu tersenyum puas. Ular putih ini ternyata ada gunanya. Menghemat urusan membuang pil gagal. Benda ini tak berguna. Aku tak paham apa manfaatnya dimakan. Ampas pil bagi manusia tak berguna dan beracun. Tapi bagiku justru tonik besar. Racun itu hanya untuk manusia. Lagi pula lewat penciumanku aku bisa membedakan mana yang bisa dimakan. Sudah hampir sebulan mondar-mandir ke Istana Lingsu. Kultivasiku melonjak pesat. 2 kultivator wanita masuk aula, mengeluarkan 2 pil kualitas rendah untuk menggoda ular. Hehe, putih besar, ini untukmu. Aku menggerutu dalam hati, namun tetap maju dan menelan pil itu. Kualitas buruk berarti khasiat kurang. Tapi bagiku sudah tonik kelas atas. Kalau ada pil bagus, siapa mau makan ampas? Wah, sisiknya indah sekali. 2 kultivator wanita itu berkomentar. Mata mereka menatap, sisik ular berkilau. Aku pura-pura tak peduli. Tak tergerak hanya karena diberi pil oleh 2 wanita cantik. Toh mereka tak akan menyulitkan seekor binatang. Datang lagi 2 gelombang pil gagal dan sekotak ampas obat. Setelah habis kumakan aku melata pergi. Akhir-akhir ini kultivasiku melonjak cepat. Ampas pil dan setengah jadi dari para wanita itu. Sangat efektif. Setelah terserap, seluruh tubuh terasa segar. Jika sekarang bertemu siluman serigala abu-abu, tak perlu racun ular, tak perlu masuk air. Haha, kupastikan bisa mencekiknya mati saat itu juga. Aku pun melata kembali ke Istana Kingsu, tanpa menoleh sedikit pun pada 2 bocah yang masih berlatih keras. Aku langsung melingkar di pinus tua di tepi tebing tanpa bergerak, mencerna obat tonik di dalam perut. Sedikit demi sedikit khasiat obat meresap ke seluruh tubuh ular putih. Keesokan harinya setelah aku terbangun, seluruh tubuh terasa seperti terikat kencang. Aku akan berganti kulit. Suling yang sedang berlatih pedang melirik sekilas. Melihat ular besar yang melilit pinus tampak aneh. Ia pun menghentikan latihan dan mendekat untuk memeriksa. Sekali lihat saja Suling langsung terkejut. Guru, terjadi sesuatu. Gadis itu berteriak panik, lalu berlari ke halaman belakang. Yangmu tidak tahu apa yang terjadi. Ia menoleh melihat ular putih, dan merasa ada yang tidak beres. Yurong sedang bermeditasi di atas bantalan. Mendengar teriakan ia terpaksa membuka mata. Guru, terjadi sesuatu. Dabai mau mati. Pandangan Suling mendadak kabur. Ia langsung dipindahkan guru ke tepi tebing di depan pinus tua. Guru, lihat ini. Seluruh tubuh Dabai tampak kusam tanpa cahaya. Bahkan matanya memutih. Suling menunjuk ular putih itu. Dengan suara bergetar menahan tangis. Yurong mengangkat tangan menyuruh Suling tenang. Lalu mengamati dengan saksama. Berdasarkan pengalaman, ia menilai kondisi saat ini. Setelah meneliti sekeliling, ia mendapati vitalitas ular putih masih ada. Yang aneh dibanding saat pertama dibawa ke gunung. Vitalitasnya justru jauh lebih kuat. Mungkinkah saat aku fokus berkultivasi, ada sesuatu yang terjadi padanya akhir-akhir ini? Yurong berkata dengan tenang. Jangan khawatir. Dabai baik-baik saja. Mungkin ia sedang mengalami perubahan. Mendengar itu Suling akhirnya menghela napas lega. Yangmu tetap sedikit bicara. Ekspresinya dingin. Sebenarnya ular putih ini beberapa hari ini makan apa? Yurong berpikir bolak-balik. Merasa itu tidak mungkin. Bukan karena ular ini berkultivasi terlalu cepat. Lebih mirip karena memakan sesuatu yang bagus. Sehingga vitalitasnya melonjak. Tingkat kultivasinya pun meningkat. Suling dan Yangmu saling memandang dengan canggung. Apa? Jangan-jangan kalian berdua memberi ular ini pil jatah bulanan istana? Ekspresi Yurong menjadi tidak ramah. Sama sekali tidak. Dabai akhir-akhir ini hanya pergi ke Lingsugong. Memakan banyak pil gagal dan ampas obat. Kok, Kakadu yang mengelola pil gagal dan ampas obat jadi jauh lebih santai akhir-akhir ini.
Sepertinya sudah dimakan hampir satu baskom penuh. Mendengar itu sudut bibir Yurong berkedut. Dengan wawasannya yang luas, ia segera memahami apa yang terjadi. Kemampuan penyerapan dan pencernaan manusia kalah jauh dari ular. Pil gagal dan ampas obat bagi ular. Sederhananya adalah tonik besar. Perlu diketahui, bahan obat untuk meramu pil semuanya adalah benda sangat berkhasiat. Digunakan para kultivator untuk meningkatkan kultivasi dan menyembuhkan luka. Memakan satu baskom penuh, ini jelas akan berevolusi. Guru dan dua murid menatap tajam ular putih di pinus tua. Tak lama kemudian, ular putih mulai bergerak di atas pinus tua yang kokoh. Sesekali menggosokkan kepalanya pada sudut-sudut tajam. Tak lama kemudian sisik di bagian kepala terangkat, menampakkan kulit ular baru di dalamnya. Ini adalah proses ganti kulit. Aku terus menggesek perlahan di atas pohon, memanfaatkan dahan untuk mengait kulit lama. Berusaha melepaskannya sepenuhnya, dimulai dari kepala ular, lalu diikuti tubuhnya, sangat mantap dan sangat perlahan. Guru dan dua murid yang biasanya tak ada kerjaan, berdiri di tepi jurang mengamati dengan saksama. Setiap kali berganti kulit selalu berbahaya bagi ular. Sekali gagal, pasti mati tanpa ampun, butuh waktu lebih dari 1 jam penuh. Saat ekor ular akhirnya keluar dari kulit lama, Sulin dengan gembira bertepuk tangan. Yurong tersenyum tipis, seolah sedang berpikir, entah kenapa, setelah menyaksikan proses ganti kulit secara utuh, keadaan batinnya samar-samar meningkat, melepaskan kulit lama, terlahir kembali, segala sesuatu memiliki hukum dan takdirnya sendiri. Setelah ganti kulit aku melilit pada pinus tua, dan terlelap tidur. Saat terbangun kembali, panjangnya sudah mencapai 9 meter. Di dalam sekte kultivasi terkenal ini, aku menemukan gaya hidup yang cocok untuk diriku. Pagi hari menyerap kabut di tepi jurang. Lapar tinggal ke dapur makan daging. Pergi ke Ling Sugong numpang makan dan minum. Untuk meningkatkan kultivasi, lalu kembali ke King Sugong menjaga gerbang sambil tidur. Hari-hari terasa sangat santai. Suling menyadari, akhir-akhir ini aku sering ke lapangan Taiji. Lapangan Taiji adalah tempat murid Cunyang berlatih. Jika dilihat dari udara, lapangan itu adalah formasi bagua raksasa. Di tengahnya terdapat simbol yin yang besar. Lapangan itu sangat luas, setidaknya seluas 10 lapangan sepak bola. Aku menduga besar kemungkinan ada tokoh agung yang menggunakan kekuatan gaib. Langsung diratakan hingga membentuk puncak gunung. Lebih dari 1000 murid berlatih pedang di alun-alun. Energi pedang bergejolak, bagaikan gunung, bagaikan laut, bagaikan angin. Sebagian murid sedang berlatih. Formasi pedang lebih banyak untuk mempelajari jurus pedang. Berlatih pedang di sini, dapat merasakan energi pedang dan memperluas wawasan. Juga bisa mengamati jurus kakak seperguruan yang lebih senior. Jika tangan terasa gatal tinggal mencari rekan seperguruan untuk sparring. Yang paling penting, murid inti tiap aliran juga datang ke lapangan Taiji mengajar bela diri. Menjelaskan kesulitan dalam kultivasi, yang menyampaikan ajaran hari ini, adalah murid utama Li Xiangyan dari aliran Yusu sang ketua sekte. 6 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai pria tertampan Cunyanggong. Idaman sebagian besar kultivator wanita Cunyanggong. Pria yang diam-diam dicintai banyak orang bernama Chuze. Chuze mengenakan jubah Tao, mahkota giok di kepalanya, memegang pedang pusaka, dengan serius mengajarkan kultivasi pada murid muda. Menekankan hafalan jurus pedang, bergerak laksana naga keluar dari air. Diam setenang kucing roh mengintai tikus. Di tengah pergerakan, tangan membagi yin dan yang, menyimpan rahasia bagua. Saat menjelaskan ilmu pedang, sesekali ia menoleh ke arah ular putih di samping. Tak pernah terdengar ada monster bisa mencuri ilmu. Karena itu tak ada yang peduli apa yang dilakukan ular putih di sini. Ular putih memang sedang mencuri ilmu. Lapangan Taiji adalah tempat murid tingkat rendah berlatih. Tempat murid tingkat tinggi berlatih. Ular putih pergi ke sana pun takkan mengerti apa-apa. Berlatih bela diri paling penting membangun dasar. Jadi aku betah berdiam di lapangan Taiji mempelajari jurus. Tinggal cukup lama, lalu merayap menuju puncak Suawang. Para murid baru yang baru memasuki gerbang gunung. Selain harus pergi ke lapangan Taiji untuk belajar ilmu pedang, juga harus datang ke puncak Suawang untuk bermeditasi dan berkultivasi. Berlatih cara mengalirkan teknik kultivasi. Memasuki dunia kultivasi yang sesungguhnya. Puncak Suawang sangat luas. Di gunung terdapat banyak pelataran kosong besar dan kecil. Air terjun dan aliran air melintas di antaranya. Menambah kesan agung khas alam para dewa. Alasan tempat ini disebut puncak Suawang. Tentu ada sebabnya. Jika ingin berkultivasi, pertama harus bisa masuk ke kondisi meditasi diam. Dan juga kondisi melupakan. Menggunakan seluruh jiwa raga untuk merasakan keadaan hidup yang sesaat tercapai. Mereka yang melakukan Suawang memperoleh melalui niat batin. Hati berniat namun juga melupakan. Mencapai kembali ke kesederhanaan sejati secara spiritual. Membebaskan sepenuhnya sifat batin diri, menjadikan kondisi hati bersih, tenang, sunyi dan tanpa pamrih. Seolah diri menyatu dengan alam semesta, naik ke tingkat melupakan diri dan benda. Yang menyampaikan ajaran hari ini di puncak Suawang adalah seorang tetua. Tetua tidak selalu berarti orang tua. Selama tingkat kultivasi mencapai ketinggian tertentu, maka bisa dipromosikan menjadi tetua. Murid termuda, baru berusia sekitar 5 atau 6 tahun.
selalu tak bisa menahan rasa penasaran. Menoleh ke arah pohon persik. Seekor ular putih raksasa melilit di pohon persik. Lidahnya terjulur ke bawah, seolah sedang mendengarkan. Haha, tempat kultivasi para murid jenius ini sekali lagi menjadi targetku untuk mencuri ilmu. Mengetahui putih menjaga hitam, menjadi pola bagi dunia. Kebajikan abadi tak menyimpang, kembali pada keadaan tanpa batas. Mulutku refleks menjulurkan lidah ular, berusaha mengingat ajaran-ajaran yang dulu terasa familiar, namun tak pernah benar-benar dipelajari dengan serius. Para murid muda itu tidak tahu bahwa seekor ular ingin berkultivasi, membutuhkan kesempatan sebesar apa, hanya untuk membuka belenggu kecerdasan spiritual saja. Sudah menutup rapat, jalan kultivasi bagi sebagian besar burung dan binatang. Tanpa guru tak ada metode, tanpa jalan untuk berkultivasi, sangatlah sulit. Kini kesempatan itu telah datang. Tentu harus berjuang dengan segenap tenaga, berusaha mengingat segalanya. Jalan menuju keabadian penuh dengan rintangan. Yang bisa kulakukan hanyalah mengerahkan seluruh kekuatan.